biasa dipanggil Jutan Manik ya. Saya kelahiran dari Siantar Simalungun. Saya sampai SMA di sana. S1 saya di Palembang, FISIP ya, Ilmu Administrasi Negara. Lanjut ke Bogor, S2 di Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Setelah itu mulai berpolitik, masuk politik praktis ini. Dulu menjadi tim pemenangan Bupati Simalungun, baru jadi tim pemenangan level desa, dan hari ini masuk ya kira-kira begitu Bang, seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, kalau nama saya Darren Lewis. Nah, saya pendidikannya di Universitas Pelita Harapan, ambil FISIP juga. Lalu ini pertama kali saya terjun di politik praktis ini ya. Saya awalnya dari relawan. Lalu sekarang ya diberi penugasan sebagai juru bicara. Selain itu saya tuh pengusaha juga Mas. Cuman karena untuk mendukung Pak Ganjar ini saya cuti dulu. Mantap. Tuh. Lanjut Mbak Nurul. Kalau saya namanya Nurul Intan, saya itu lahirnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tapi sekarang domisilinya di Depok karena sedang kuliah. Saat ini masih mahasiswa semester ke-6 di Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, dan sekarang juga diberikan penugasan sebagai juru bicara muda bersama abangda ini nih, teman-temanku gitu kan. Dan sebenarnya ini juga pertama kali gitu masuk terjun langsung di politik. Tapi jauh sebelum ini juga, sebelum menjadi juru bicara, aku juga bangun suatu organisasi sosial politik, namanya itu Muda Mudi untuk Indonesia Hebat, dan itu juga kami adalah bagian dari tim relawan yang sudah diverifikasi oleh TKRPP. Dan isinya bisa dipastikan Genci semua. Keren. Ini tiga-tiganya backgroundnya FISIP ya. Artinya kalau bicara politik tentu nggak asing ya. Artinya saya nggak salah orang kan. Karena yang kita bahas ini kan terkait dengan situasi hari ini ya. Mungkin kita mulai dari seberapa penting sih anak muda ini harus ambil bagian dalam proses demokrasi itu. Coba mulai dari Nurul. Sebenarnya kalau dibilang seberapa penting, tentu jawabannya sangat penting ya. Karena gini, kita itu kan sekarang itu akan menentukan kondisi Indonesia 5 sampai dengan 10 tahun ke depan gitu kan. Dan itu tentu berkaitan erat dengan agenda-agenda muda apa yang akan dibawa oleh calon-calon ini gitu kan. Mungkin kalau sekarang gitu kan, kalau teman-teman mahasiswa itu banyak yang resah tentang isu lingkungan, banyak yang resah tentang isu ketenaga kerjaan, banyak juga yang resah tentang isu pendidikan. Nah, dari keresahan-keresahan ini gitu kan, maka kita harus mau gitu mengambil andil di dalam demokrasi gitu. Salah satunya menentukan sikap, menentukan pilihan siapa sih pemimpin berikutnya yang akan melanjutkan gitu pemerintahan Joko Widodo gitu kan, atau misalnya juga pemimpin berikutnya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia gitu. Jadi itu sangat penting. Nah, tapi memang kondisi hari ini gitu kan, masih banyak anak-anak muda itu nggak diberikan ruang dalam berpolitik, atau mungkin mereka juga masih kebingungan sebenarnya ketika ingin masuk nih di yang namanya partisipasi gitu, mereka tuh harus masuk dari mana gitu kan, harus kenal siapa dulu kah gitu kan, atau misalnya harus memulainya dalam bentuk seperti apa. Mungkin itu sementara ya. Oke, tadi menarik itu karena anak muda tidak dikasih ruang. Dalam perspektif Manik, apakah ruang itu tidak ada sehingga anak muda agak enggan berpolitik itu? Coba dijelaskan. Kalau menurut saya begini, saya memang waktu kecil saya melihat situasinya, dulu orang-orang tua itulah yang menentukan pilihan politik di rumah itu. Saya ingat betul itu. Jadi kalian harus nurut gitu? Iya, bukan harus nurut, tapi memang wajah-wajah politik saat itu memang orang-orang tua saat itu kan. Tapi memang melihat hari ini bahwa perkembangan teknologi ya, bahwasanya informasi begitu cepat terkonfirmasi kepada publik, saya pikir memang anak muda itu bukan penting lagi Bang, tapi memang harus ikut berpolitik gitu loh. Bahwa setiap warga negara itu punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Tinggal kita berproses memilih apa, mau dipilih atau untuk memilih saja. Mungkin hari ini kita di sini menentukan bahwa kita hanya untuk memilih, karena kita bukan caleg atau apa seperti itu ya. Jadi kita untuk mengajak yang lain memilih yang terbaik gitu. Tapi dalam proses memilih ini pun tentu kita harus berdiskusi dengan teman-teman kita di luar agar jangan sampai pilihan kita itu salah.
Karena tadi seperti disampaikan Nurul, ini soal bagaimana negara ini diurus 5 tahun ke depan ya. Jadi kita tentu berdiskusi dengan teman-teman di luar sana bahwa oh ini loh pentingnya politik, bahwa sesuatu kebijakan itu diputuskan lewat proses politik. Kita belajar soal kebijakan publik di S1 dulu, bahwasanya bagaimana mengakomodir kepentingan masyarakat banyak itu diputuskan dengan kebijakan publik gitu loh. Jadi hari ini misalnya teman-teman, saya kemarin naik KRL Bang, itu dari Tanah Abang itu saya padat-padatan Bang, mau ke Bogor ya, naik KRL padat-padatan gitu, tiba-tiba saya ada lihat baju tulisannya jogetin aja gitu loh. Menurut saya, alangkah begonya saya kuliah S1, S2 punya permasalahan publik KRL yang begitu padat, orang himpit-himpitan sampai pipi ini kadang nempel ke kaca Bang. Lu tiba-tiba ngomong jogetin aja, itu nggak masuk akal Bang. Iya, nggak. Jadi menurut saya proses-proses inilah mari kita ya anak-anak muda hari ini memang kita mendiskusikan ini agar jangan sampai pilihan politik itu jatuh pada hal-hal yang salah gitu. Karena bagaimanapun siapa yang akan kita tentukan nanti untuk memimpin bangsa ini, dia yang akan merumuskan kebijakan apa. Apakah ini akan pro kepada masyarakat kecil atau kepada siapa? Itu. Jadi memang bukan hanya penting lagi. Ya. Ini politik ini sudah keharusan. Berarti Anda nggak salah kuliah di FISIP dong? Ya harus begitulah. Maksudnya kita belajar ya memang untuk bagaimana mengaplikasikan apa yang kita sudah belajar. Makanya ada orang bilang capek-capek kuliah gitu kan. Gitu-gitu. Dan itu menurut saya sekalipun penyampaiannya begitu ya, tapi itu benar loh Bang. Kita diedukasi begitu, terus kita memilih hanya soal gimmick. Menurut saya, loh, apa gunanya kita kuliah saat itu gitu loh Bang? Itu hanya bagian kecil ya, iya, tetap benar, penting ya. betul. Tapi yang paling penting adalah substansi daripada demokrasi gitu ya. Betul. Nah kalau Bung Louis, siapa? Darren. Darren ya? Darren. Ini kan punya background usaha gitu ya, sebagai social entrepreneur gitu. Ngapain sih ikut-ikutan gitu loh? Karena saya mau tahu kalau kepastian hukum buat pengusaha-pengusaha itu gimana. Karena selama ini kan susah, apa-apa kita ibaratnya ada orang dalam lah, apa itu. Dan saya lihat di Pak Mahfud ini dia mau sikat semua korupsi itu. Karena kan kita sebagai pengusaha kan kita juga harus tahu kepastian hukum, misalnya pajak atau gimana. Nah, terus kenapa saya terjun itu, saya juga terinspirasi sama Pak Ahok. Kan saya kaum minoritas juga. Dimana Pak Ahok sebenarnya itu udah nggak ada istilah minoritas sebenarnya. Iya, cuman maksudnya di dunia politik saya Pak Ahok itu sebagai idola saya. Dia bekerja benar semua. Mungkin cara penyampaiannya ada yang kepleset itu jadinya salah. Makanya saya belajar juga dari banyak senior lah untuk gimana sih politiknya itu. Dan saya di sini saya belajar banyak dari cara kita ngomong sama orang, dan kenapa menurut saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu harus memimpin kita di 5 tahun ke depan. Karena mereka boleh tahu nggak, Anda tertarik ketika Pak Mahfud sudah gabung atau sebelum Pak Mahfud gabung? Dari sebelumnya saya udah ada. Oh, artinya lebih pas Pak Ganjar akhirnya dipasangkan dengan Pak Mahfud itu lebih mantap lah. Sama lebih yakin. Ya, karena saya tahu Pak Ganjar pun juga orang tegas. Dia rekam jejak dia di Jawa Tengah, gimana dia cek ibaratnya cek situasi di sekolah yang waktu itu ada yang kalau nggak salah saya ini temboknya ada yang kayak nggak sesuai bahannya. Dia cek langsung nggak sesuai speknya, dia langsung cek lokasi, langsung dia ibaratnya dia tegaskan siapa nih ini. Ini menarik nih, karena anak muda kan hari ini dengan perubahan disrupsi teknologi kan ruang-ruang bisnis yang konvensional itu kan udah bergeser ya. Betul. Ke era digital, dan anak muda itu butuh kepastian hukum karena banyak sekali regulasi yang sifatnya bisnis online itu kan butuh regulasi baru yang bisa melindungi semua gitu ya. Jangan sampai seperti misalnya ketika bisnis online-nya bangkit malah konvensionalnya mati ya.
Seperti itu ya kira-kira ya. Betul. Ada Ya kita kepastian anak hukum. muda sebenarnya simple lah, kita pengen kepastian gitu. Iya. Kita nggak mau di ghosting gitu istilahnya. Iya. Nanti udah jadi tiba-tiba ngilang gitu aja gitu. Ini pengalaman ya. Nah, ini, Dari ghosting atau di ghosting? Oh enggak. ini Mbak Nurul menarik juga. Iya. Kan orang Kuningan kan, Jawa Barat Betul. kan. Jawa Barat itu relatif agak sama dengan Sumatera Barat ya. Dalam kalau kita Iya. melihat pemilu yang sudah Siap. lewat ya 2014, 2019. Kira-kira apa sih yang bisa meyakinkan masyarakat, ya anggap mewakili masyarakat Jawa Barat gitu ya. Apa sih yang harus meyakinkan bahwa pilihan ini lebih rasional gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin Jabar gitu ya, mungkin salah satu isu yang sering kali aku soroti gitu ya, terutama di perkuliahan pernah nulis makalah tentang ini, itu adalah tentang isu minoritas masyarakat kelompok Sunda Wiwitan. Oke. Jadi masyarakat kelompok Sunda Wiwitan ini adalah kelompok masyarakat adat, tapi mereka itu nggak punya kepastian juga secara hukum, iya. terutama terkait dengan wilayah adat yang mereka huni. Beberapa kali mereka itu mengalami yang namanya penyulitan lah, istilahnya dipersulit birokrasinya. Terutama dulu kita tahu bahwa mereka kan menganut agama Sunda Wiwitan, tapi itu nggak bisa dicantumkan di KTP. Akhirnya secara administratif gitu kan, itu banyak permasalahan yang ditimbulkan. Bahkan ada namanya itu salah satu warga gitu ya di sana, itu mereka tuh ketika menikah gitu kan, yang tercantum di akte kelahiran anaknya itu hanya nama ibunya aja, dan pernikahannya pun tidak tercatat. Nah, salah satu hal yang dilihat oleh masyarakat Sunda Wiwitan saat itu ketika mungkin Pak Mahfud maju gitu kan, Pak Mahfud inilah yang ternyata mengaudiensi agar kelompok agama itu bisa masuk, kelompok agama Sunda Wiwitan itu bisa masuk di kartu identitas. Jadi mungkin ini yang perlu banyak disosialisasikan, bahwa selain memberikan kepastian hukum, Pak Mahfud dan Pak Ganjar juga paham betul terkait dengan masalah-masalah fundamental yang ada di Jawa Barat. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan mengapa sih kita harus mendukung seorang Ganjar Mahfud itu? Mulai dari mana ini? Mulai dari siapa? Bebas aja bang. Jadi abangku ini abangku. Silakan, kita demokrasi aja. Iya. Oke, kalau saya nih bang, kenapa saya harus dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya? Saya lihat rekam jejak. Saya lihat bagaimana proses dari Pak Ganjar dulu, proses dia di PD Perjuangan. Dia di beberapa podcast dia sampaikan, saya itu lahir besar di PD Perjuangan. Dan saya tidak mau mengkhianati itu. Saya tahu di deklarasi Nasdem saat itu Rakernas, Ganjar Pranowo masuk jadi capres, Anies Baswedan dan Pak Andika Perkasa. Ya itu tawaran-tawaran itu saya yakin dan saya percaya bahwa itu ada tawaran Pak Ganjar untuk keluar dari partai PD Perjuangan saat itu. Di mana saat itu PD Perjuangan ada dua yang ditampilkan, itu Bu Puan dan Pak Ganjar Pranowo. Tapi saya lihat keteguhan Pak Ganjar berada pada PD Perjuangan dan dia tidak mau mengkhianati partai politik. Berarti Karena dia tahu beliau punya prinsip, Punya dan prinsip. kesetiaan gitu ya. kesetiaan. Oke. Dan kesetiaan itu pada PD Perjuangan, bukan partai yang baru lahir, bukan partai yang abal-abal gitu. Dan saya lihat bagaimana dia tahu bahwa saya berasal dari PD Perjuangan, itu yang pertama. Lalu bagaimana dia di DPR RI, saya lihat dia 2 periode di DPR RI, bagaimana peran Pak Ganjar Pranowo untuk membuat kuota perempuan untuk menjadi caleg itu 30%. Pak Ganjar paling punya posisi besar di situ gitu loh. Jadi ada sesuatu legacy yang dia tinggalkan ketika dia menjabat anggota DPR RI. Coba kita cek dari 575 anggota DPR RI, apa sih legacy mereka? Hampir 80% nggak punya legacy bang, kecuali koruptor dan lain sebagainya. Tapi Pak Ganjar punya ambil posisi di situ gitu. Lalu di Jawa Tengah bagaimana beliau untuk meningkatkan perekonomian, mengentaskan 1 juta kemiskinan di Jawa Tengah, bagaimana sikat pungli, saya lihat itu ya. Bagaimana dia easy to access lewat lapor gubnya itu pertama loh bang. Kepala daerah di Indonesia itu lapor gub itu pertama. Pak Ganjar itu bermain medsos di saat menjadi gubernur Jawa Tengah. Itu menurut saya terobosan yang bagus. Karena dia yang pertama menginisiasi itu bang. Sekalipun orang bilang bahwa Pak Ganjar tampil di media sosial, enggak. Justru disitulah kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakatnya. Dia buat lapor, Lapak Ganjar. Bagaimana meningkatkan UMKM di Jawa Tengah. Ya. Sebenarnya sorotan publik, sorotan media itu pada ibu kota negara bang. Tapi justru bisa ditarik Pak Ganjar ke Jawa Tengah. Dan itu yang membuat Pak Ganjar sampai hari ini. Jadi keteguhan. Saya beberapa kali mengikuti kampanye akbar Pak Ganjar di Cirebon, di Bandung. Saya lihat
Beliau itu ketika berani bicara dengan masyarakat, Bang, berani turun ke masyarakat itu, melewati mereka, saya selalu merinding, Bang. Sampai timnya aja takut ya. Tidak ada ketakutan dia bersentuhan dengan masyarakat itu, Bang. Itulah yang menurut saya, wah, gue nggak bakalan salah pilih nih kalau dukung Pak Ganjar. Kalau untuk Prof Mahfud, ya sekalipun banyak mungkin ada isu bahwa elit-elit tidak suka dengan Prof Mahfud, tapi justru itu yang dibutuhkan rakyat. Karena keberpihakan Pak Mahfud itu kepada rakyat. Ketika kasus Sambo dia buka, ketika kasus BLBI Asabri yang melibatkan banyak jenderal, Bang, itu Prof Mahfud berani loh, Bang. Menurut saya, figur yang berani melawan hal-hal semacam itu, beliau adalah orang-orang yang tidak punya semacam aib lah. Ya, karena kita tahu hari ini kan ketika aibmu mau dibongkar, balik kanan lagi gitu kan. Tapi Prof Mahfud berani bicara soal itu dan menyelamatkan anggaran negara itu triliunan rupiah dari kasus-kasus korupsi tadi. Beliau berani nabrak-nabrak. Tabrak Prof itu udah paling benar. Jadi peluru tak terkendali itu benar. Memang itu diberikan kepada Prof Mahfud, bahkan jadi pendekar hukum gitu loh. Jadi Prof Mahfud ini kalau kita mau adu soal hukum, sorry tuh sih, Bang, anggota DPR aja dia lawan, Bang. Ya, kita lihat kan bagaimana dia mencoba untuk diiniin soal kasus laporan BIN ke Menko Polhukam. Beliau punya dalilnya. Beliau paham soal hukum dan beliau itu sudah punya rekam jejak yang banyak. Dan gue kaget, Bang, anaknya itu baru dipublikasikan itu ketika dideklarasi di Arsip Nasional jadi cawapres. Bahkan anaknya itu nggak tahu bahwa itu anak sebelumnya, Bang, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, mantan Ketua MK, gitu loh. Jadi udah banyak lah dia, udah seharusnya sih udah jadi politisi hebat lah gitu. Bahkan legowonya dia ketika menerima pencapresan di 2019 bukan dia sebagai wakil presiden, dan beliau masih jalan gitu loh. Berarti tidak ada rasa apa gitu. Salah satu nilai yang Anda lihat nih, kedua figur ini tidak nepotis ya. Betul. Padahal kan misalnya seorang Alam, anaknya Mas Ganjar kan bisa aja calon wali kota kan. Bisa aja tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Sama dengan putra-putrinya Pak Mahfud ya. Betul. Oke. Kalau dari Bung Deran, apa sih yang paling dilihat dari sosok kedua ini loh? Pertama kita harus lihat personality ya, 3 alasan sih. Personality-nya mereka itu. Yang seperti dikatakan Jutaan tadi, gimana Pak Ganjar di Jawa Tengah, dan beliau kan juga pernah di DPR juga, dan beliau berarti tahu cara membuat undang-undang, dan beliau pas jadi gubernur tahu cara menjalankan undang-undang. Prof Mahfud juga pernah di DPR, lalu dia juga pernah ketua MK, yudikatif berarti kan. Dia tahu cara undang-undang. Jadi kita perlu pemimpin tuh yang ngerti cara membuat undang-undang dan cara mengerjakan undang-undang itu. Nah, 3 alasan berikutnya, orang integritas. Jadi sebenarnya 3 alasan. Integritas mereka udah tidak perlu diuji lagi. Kita ada lihat dari rekam jejak mereka yang ketiga itu. Jadi menurut saya, kenapa pilih yang lain kalau udah ada ini sosok komplit ibaratnya. Paket komplit di mana Prof Mahfud itu pendekar hukum, Pak Ganjar itu di Jawa Tengah udah berhasil membangun Jawa Tengah. Jadi menurut saya kita harus kasih mereka panggung yang lebih besar, yaitu satu Indonesia. Ini satu hal gini. Ada sebagian anak muda punya persepsi bahwa ketegasan itu ada di simbol militerisme, sehingga figurnya itu tokoh militer kan gitu. Anda bisa yakin nggak melihat seorang Mas Ganjar ini seorang yang tegas gitu loh? Saya yakin itu setelah saya lihat debat Capres Pak Ganjar yang tentang pertahanan. Beliau ngerti betul. Dan beliau berarti mempunyai tim yang paham betul tentang pertahanan. Jadi saya yakin Pak Ganjar itu bisa jadi panglima tertinggi di negara kita. Kalau Mbak Nurul sendiri? Ini melanjutkan dari Mas Jutaan tadi ya. Kalau misalnya kalau kita lihat anak-anaknya Pak Ganjar maupun Pak Mahfud itu nggak bawa nama-nama bapak gitu ya, kayak yang sebelah. Ya udah itu ntar ya, itu isi yang mati. Tapi sebenarnya yang terpenting ini ya, buat saya pribadi sebagai anak muda, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah new hope gitu. Itu adalah harapan baru bagi kami yang memang tidak berdarah biru gitu kan. Kita nggak punya darah biru, kita nggak punya orang-orang yang misalnya yang koneksi di pemerintahan gitu kan.
bahkan orang tuaku juga bukan dari orang-orang pemerintahan juga, kita sama masyarakat sipil gitu kan. Tapi dengan melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga punya kesempatan gitu, kesempatan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis. Nah itu yang sangat penting terutama bagi anak-anak muda gitu, terkait dengan kepastian itu. Mengutamakan meritokrasi. Betul, meritokrasi itu penting gitu, karena kan sekarang kita selalu diperlihatkan gitu oleh kegiatan-kegiatan pelaksanaan nepotisme gitu kan. Yang mana itu menyebabkan kami juga anak-anak muda resah gitu kan. Ketika kami udah S1, kami punya gelar akademik yang mumpuni gitu kan, tapi ternyata yang dipilih adalah orang-orang yang sebenarnya secara kualifikasi juga harus dipertanyakan gitu. Nah selanjutnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah dua sosok yang bersih ya kalau aku bisa bilang, karena ada beberapa isu yang dilemparkan untuk menyerang dua sosok ini. Pertama mungkin yang sangat ramai itu EKTP, kemudian juga Wadas, tapi setelah beberapa kali aku riset sebenarnya itu tidak terbukti. EKTP apakah ada buktinya sampai hari ini? Tidak ada. Bahkan Pak Novel Baswedan sudah menyaksikan gitu bahwa Pak Ganjar tidak terlibat dalam hal itu. Wadas kita harus paham betul bagaimana proses politik yang terjadi saat itu, terutama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum. Di situ jelas betul bahwa proyek strategis nasional itu harus dilaksanakan, terutama saat itu Pak Ganjar posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jadi pembebasan lahan yang ternyata dialami oleh masyarakat Wadas itu adalah impas dari keberadaan proyek strategis nasional tersebut. Harusnya itu tanggung jawab Bupati Purworejo. Betul, itu harusnya yang menjadi tanggung jawab bukan tanggung jawab Pak Ganjar, tapi sebenarnya Pak Ganjar di sini karena dia melihat oke, di Wadas itu adalah warganya juga gitu kan. Beliau justru membersihkan itu, menuntaskan gitu kan apa yang belum dituntaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupatennya sendiri gitu. Dan yang selanjutnya adalah program ya, terkait dengan program yang sebenarnya membawa agenda-agenda anak muda gitu kan. Oke, kita tahu itu iya, program. Betul. Kayak yang namanya New Hope itu kan harus ada program. Betul. Program yang bisa mengakomodir kepentingan anak muda. Sebenarnya kalau ngomongin demokrasi gitu ya, sekarang tuh mungkin kita bisa bilang ini adalah regresi dari demokrasi, gitu, penurunan dari demokrasi itu sendiri. Dimana mungkin ya ini isunya sebenarnya teman-teman yang dulu berjuang di 98 gitu kan, berusaha mengembalikan demokrasi, berusaha membangun demokrasi di era reformasi gitu, tapi ternyata sorry to say, tapi di era kepemimpinannya Pak Jokowi justru turun gitu kan. Maaf dulu, Ana lahir 98 nggak? Enggak. Belum kan? Tapi ada mau belajar sejarah kan? Belajar sejarah, jadi nggak ada alasan tuh kalau misalnya ada salah satu ketua umum yang bilang, oh saya nggak hidup di zaman itu kok. Gitu. Iya. Kita mendengar, kita melihat, kita membaca gitu loh. Ada arsip-arsipnya itu bisa dibaca. Nah lanjut di demokrasi tadi, regresi dari demokrasi ini kalau mau ngomongin data gitu ya, karena kan aku memang basicnya ya anak politik gitu kan, ditambah masih kuliah juga. Jadi indeks demokrasi kita dari The Economist Intelligence Unit itu cuma berada di peringkat ke-54. Itu ada di angka sekitar 6,70-an. Makin buruk. Betul. Dan kita tuh masuk kategori flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Nah, indikator penilaian yang paling kecil didapatkan oleh Indonesia itu di bagian political culture atau budaya politik, itu hanya ada di angka 4 dari 10 gitu kan. Nah ini menjadi suatu problem karena salah satu hal yang kita lihat hari ini adalah Jokowi misalnya yang cawe-cawe. Mungkin nanti Mas Jutan lebih banyak dan juga Mas Darren lebih banyak bahas ke sana. Cawe-cawe Jokowi itu juga merusak dari demokrasi itu sendiri. Ada 4 institusi atau lembaga yang saya kira ini berusaha dibobroki atau dilemahkan oleh rejim Jokowi. Pertama itu adalah lembaga peradilan. Kita paham betul di mana MK hari ini gitu kan terus diobok-obok gitu ya istilahnya, terus diintervensi gitu. Bahkan dulu itu ada RUU MK di mana salah satunya itu ingin mengganti salah satu hakim, aku nggak bisa sebutkan di sini, salah satu hakim karena sering membatalkan putusan DPR. Jadi memang intervensi terhadap lembaga peradilan juga ini sudah sangat luar biasa. Yang kedua DPR RI, kita lihat nih kalau ada buku namanya The Prince dari Machiavelli gitu ya. Jokowi ini punya karakter Fox and Lion. Fox and Lion ini, apa artinya itu? Nah, Fox itu rubah, Lion itu singa. Jadi Fox di sini sebenarnya dibutuhkan untuk seorang pemimpin di mana dia bisa menghindari jebakan. Sedangkan Lion yang terkenal bijaksana itu untuk menakut-nakuti orang-orang yang memang memiliki atau dinilai dapat mengganggu kekuasaan. Nah, salah satu keberhasilan elit itu punya 2 sifat ini, Fox and Lion. Jokowi punya itu. Jokowi berusaha melemahkan DPR RI dengan membangun komunikasi-komunikasi politik, lobbying politik dengan ketua umum partai yang ada di legislatif. Kita lihat sekarang ada power sharing, ada bagi-bagi kue di ketua umum partai yang sebenarnya dari 2014 juga tidak mengusung Jokowi gitu kan. Ada power sharing di sana karena itu untuk memperkuat legasinya. Dan ada Sandra pastinya. Betul. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil kita hari ini dibungkam habis-habisan.
Kita dengar ada seorang yang namanya Melki, dia diintimidasi. Kita dengar banyak masyarakat sipil justru juga diintimidasi, dibungkam suaranya karena ada undang-undang ITE yang berusaha membatasi itu, gitu kan. Tapi Nurul ngalami ya itu intimidasi? Aku belum sempat Belum ya? mengalami, semoga tidak Jangan. mengalami ya. Karena sekarang ini Bang, Kalau ini harus dilawan. iya harus dilawan. Karena sekarang ini doktrinnya orang yang berisik itu adalah orang yang salah gitu loh. Kita yang berisik yang harusnya itu jadi formula dalam pembuatan kebijakan justru dianggap sebagai orang yang kamu nggak nurut sama negara gitu kan. Itu sebagai orang yang salah gitu. Nah, dan yang terakhir juga yang kita lihat berusaha diobok-obok Jokowi adalah KPK. Kita lihat betul bagaimana independensi dari KPK itu berusaha dihilangkan. KPK di sini sekarang udah bukan lagi lembaga independen, tapi jadi bagian dari institusi sama seperti institusi yang lain. Nah, ini menjadi suatu masalah, betul, dalam sistem demokrasi kita hari ini gitu. Karena ini juga sangat membuat resah, terutama bagi saya pribadi sebagai anak muda gitu. Oke. Luar biasa, ini menarik sekali loh. Bayangkan kalau banyak anak muda berpikir Iya, seperti ini betul. ya, melihat dalam perspektifnya bahwa ada sesuatu yang salah. Iya. Dan ini anak muda harus berperan. Karena lebih dari 56% Iya. memilih anak Iya. muda itu Iya. menentukan masa depan Indonesia. Harusnya ini momentumnya di 2024 ini. Suara-suara seperti ini yang kami butuhkan sebenarnya ini. Iya. Coba dari Luis dulu lah biar Deren dulu. Iya. Oke, Deren dulu. Iya. Bagaimana melihat konteks hari ini demokrasi? Ternyata ada intimidasi, baliho dicopot-copotin, kemudian misalnya pembagian bansos yang tidak pada porsinya gitu. Gimana Anda melihat ini? Sedih sih sebenarnya. Hmm. Maksudnya kok Pak Jokowi 9 tahun saya akuin itu kita nggak boleh pungkiri 9 tahun Pak Jokowi itu bekerja bagus. Tapi kenapa di akhir masa jabatannya untuk meloloskan sang anak sampai segininya? Dimana bansos itu harusnya kan netral gitu. Padahal beberapa bulan lalu Pak Presiden bilang harus netral pejabat itu, terus institusi polisi, institusi semua ASN juga harus netral lah pokoknya. Tapi kok Pak Presiden sendiri yang nggak netral? Jadi berarti kan semuanya jadi nggak netral kan? Demokrasi kita rusak lah ibaratnya, cacat, bukan cacat lagi malah ini paling rusak malah. Mungkin di era sebelumnya 98 saya nggak tahu. Cuman saya lihat ini dipertontonkan jelas publik kan, dimana keberpihakan presiden untuk anaknya jadi membunuh ibaratnya mimpi anak-anak bangsa. Kalau sampai terjadi nanti berarti kan tidak ada demokrasi kan. Jadi mimpi anak-anak muda yang mau jadi politisi itu menurut saya mati sih. Itu sih Mas. Kira-kira mengkhawatirkan nggak ini? Oh ini mengkhawatirkan sekali. Maka Tapi bukan berarti Anda pesimis kan? bukan pesimis, kita optimis. Oke. Kita harus optimis karena yang kita dukung itu orang benar kok. Oke. Ya seperti yang Ibu Mega bilang, kebenaran pasti Menang. menang. Ada jalannya lah pasti. Iya. Keadilan harus diperjuangkan. Dan kita harus berjuang. Ini justru serunya di sini anak-anak muda kayak kita ini harus berjuang. Tertantang kan? Tertantang dan harus berjuang. Jangan nggak cuma joget-joget. Iya. Ya kan? Ya. Bang Manek, mungkin di tahun 98 ya mungkin kita masih kecil lah ya. Iya. Saya masih usia dan kami juga aku di Sumatera ya. Jadi hampir nggak merasakan itu, Bang. Mungkin dulu aktivis 98 yang dibanggakan, mungkin nanti aktivis 24 itu kali. Mungkin akan muncul nanti mungkin 20-30 tahun ke depan. Dia matang Karena orangnya. betul. Karena menurut saya hari ini tuh akan menjadi presiden buruk menurut saya. Sebenarnya di sekolah kita waktu SMA dulu, Bang, kita kan risih namanya kalau ada anak kepala sekolah, tiba-tiba bandalnya bukan main, tiba-tiba di kelas unggulan apa segala. Kita kan sudah risih hal semacam itu. mereka membypass gitu ya? Betul. Dan hari ini itu di level nasional, Bang. Siapa yang sekarang bisa bantah kalau Pak Jokowi tidak berpihak pada Prabowo Gibran? Itu kalau ini pertanyaan ini kita tanyakan, saya pengen dengar jawabannya. Siapa yang berani bantah kalau Pak Jokowi tidak berpihak pada Prabowo Gibran gitu loh. Bahwa beliau menyampaikan itu di depan Pak Menhan loh kemarin. Dia bilang, "Presiden boleh loh sampai ada klarifikasi di istana soal bagaimana pasal-pasal yang mendukung itu." Tapi kan kita ingin ya, yang namanya tadi demokrasi kita turun itu, kita ingin proses demokrasi kita naik gitu loh. Kalaupun memang anak kita bertarung untuk menjadi level presiden maupun wakil presiden, biarlah dia bertarung dengan jalannya sendiri gitu loh. Bahwa kita menginginkan
presiden maupun wakil presiden itu nantinya tanpa ada intervensi satupun, gitu loh. Kalau hanya melihat Pak Jokowi sebagai Jokowi saja, saya tidak khawatir. Apa yang Anda lihat dengan kondisi hari ini Pak Jokowi yang dulu mungkin kita jadikan role model pemimpin rakyat ya? Betul. Lahir bukan dari elit gitu ya, Iya. dari bawah gitu. Iya. Kita secara sukarela bergotong royong membantu memenangkan. Nah, ketika hari ini misalnya ada sosok calon pemimpin rakyat yang berasal dari bawah, sosok Mas Ganjar, tiba-tiba ditelikung dengan karpet merah seperti itu, apa yang Anda lihat itu? Nah itu makanya tadi saya bilang, kalau cuma melihat Pak Jokowi saja, saya biasa aja Bang. Tapi kan beliau itu presiden Bang. Banyak sekali kekuatan yang dia bisa pegang. Sampai hari ini katakanlah soal bansos ya Bang ya. Saya melihat Menteri Sosial kita nggak berperan Bang. Seharusnya kan Bukan dia yang berperan, pegang data. nggak dikasih peran itu. Iya, iya. Maksud saya dia yang pegang data penerima bansos ini kan Bang. Tapi coba kita lihat hari ini bansos siapa yang bagikan Bang? Presiden sendiri turun. Ya. Kadang Menteri Pertahanan ikut. Dan kalau tidak salah di 2-3 hari yang lalu ada beras yang ada poster Prabowo Gibran ya loh Bang. Bulog loh, ada stiker bulog di Betul, situ. betul. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini kan yang kita tidak inginkan ke depan gitu loh. Tapi ya memang semua kandidat ini kan akan selalu bilang, ya kita kembalikan saja ke publik. Kita kembalikan saja ke publik. Karena mereka juga menyadari bahwa Ini salah. secara hati nurani ini memang sudah salah Bang. Tapi bagaimana proses kekuasaan ini harus diberikan kepada anak mahkota ya, putra raja ya. Udahlah, mungkin mereka bilang udahlah balikin aja kepada publik, sehingga mereka hari ini memberikan senang-senang kepada publik. Tapi saya percaya bahwa publik hari ini tidak diam. Publik hari ini semakin itu dipertontonkan, publik semakin resah, Oke. semakin muak melihat hal-hal semacam ini. Berarti kalian ini yakin dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan bisa membuat masyarakat menjadi muak atau gimana? Sudah cukup muak Gitu. Bang. Saya pribadi, saya ngefans sama Pak Jokowi. Saya punya pengalaman lah untuk mendukung Pak Jokowi di 2014-2019. Dan hari ini saya melihat marwah seorang presiden yang dulu saya dambakan itu udah hilang Bang. Saya sekarang melihat itu ada pada Pak Ganjar. Ya itulah, saya berharap Pak Ganjar nanti ketika menjadi presiden tidak melakukan hal yang sama seperti Pak Jokowi. Oke, baik. Kita nggak berasa nih ya. Iya. Ini sepertinya gitu. Hari ini di tahun 2024 itu adalah momentumnya dari anak-anak muda. Kita punya 52% di daftar pemilih tetap yang dirilis oleh KPU, dan anak-anak muda harus berani mengambil peran dalam hal menentukan pemimpin masa depan 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Kalau misalnya kita lihat hari ini, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud adalah pasangan nomor urut 3 yang memang memiliki concern serius terhadap agenda-agenda muda. Mereka punya program terkait dengan keresahan anak muda untuk perihal pekerjaan. Mereka juga punya program untuk memberikan insentif agar para pekerja freelancer misalnya itu bisa diakomodasi dengan baik dari segi hukum maupun dari segi non-hukum. Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah new hope atau harapan baru bagi anak-anak muda, terutama bagi kita yang memang bukan berasal dari darah biru. Oleh karena itu, dukungan terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama dari anak-anak muda, itu akan menjadi suatu booster bagi pemenangan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sendiri. Anak-anak muda jangan lengah, jangan tertipu oleh gimmick-gimmick politik, apalagi kalau misalnya memilih hanya karena gemoy. Ngapain dong kuliah-kuliah, capek-capek, Yang bener aja. rugi dong. Kasihan orang tua dong. Tuh. Saya mau mengajak teman-teman yang berjuang bersama kami untuk lawan ini. Kalau dengan- saya, jadikanlah kertas suara itu sebagai harapan Anda. Jangan itu hanya semacam kertas biasa, tapi itulah harapan kita 5 tahun ke depan. Kalau kita ingin internet gratis, kuliah gratis, SMK gratis, bagaimana lapangan pekerjaan bisa tercipta dengan banyak, bagaimana kita sebagai aktivis-aktivis ini untuk berbicara tidak dibungkam, bagaimana kita kebebasan berpikir, bertindak, dan bersuara itu bisa diapresiasi oleh negara. Layaknya kamu sebagai HRD Bang, ibaratnya 3 kandidat ini lagi ngasih lamaran. Lihat SKCK-nya, kalau dia punya pengalaman buruk soal kriminalisasi dan lain sebagainya, berarti nggak ada SKCK-nya kan begitu. Rekam jejaknya bagaimana, pengalaman studinya bagaimana. Kalau memang lulusan luar negeri tapi nilainya juga nggak bagus-bagus amat, ya berarti nggak capable. Tapi lihat rekam jejaknya, bagaimana dia berproses dari bawah.
bagaimana dia mengetahui persoalan rakyat, bagaimana dia tahu sakitnya mengantri di puskesmas, bagaimana dia tahu bagaimana penderitaan rakyat. Tentu mereka lah yang sangat-sangat memahami bagaimana menyelesaikan